Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu grup saham yang terpantau satu minggu ini mulai bergerak naik, mulai bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham PNLF dan jika kita perhatikan pada perdagangan hari Kamis kemarin naik lumayan tinggi 14% lebih ke harga 374. Secara teknikal PNLF saat ini memang masih belum oke, masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah, tapi untuk tren jangka pendek bisa kita lihat PNLF sudah mulai membentuk high low. Sebelumnya sempat mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal, sempat melemah pada perdagangan hari Rabu, hari Kamis kembali rebound. Dan pada kenaikan hari Kamis bisa kita perhatikan PNLF sempat menyentuh sekitar harga 380. Jadi mencoba untuk break garis EMA 150 dan jika kita perhatikan candle juga lumayan solid. Dan PNLF memang merupakan salah satu saham masuk basis kami beruntung member di awal minggu ini. Karena secara teknikal walaupun belum oke, tapi terlihat sudah mulai ada akumulasi dan mulai membentuk high low. Dan jika kita perhatikan di broker summary memang tidak begitu oke. Satu minggu ini asing masih keluar. Pada kenaikan tinggi kemarin, asing malah keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker summary pun tidak terpantau ada akumulasi, malah terlihat masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga untuk PNLF, menurut saya, apabila teman-teman sudah punya di sekitar 350 atau di sekitar 320-an, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata PNLF gagal melewati 380 minggu depan. Kan, apabila terpantau mencoba break garis EMA 150 masih gagal, secara pergerakan PNLF masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 350. Atau teman-teman sudah punya di harga bawah saat ini karena sudah mulai membaik, sudah mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, teman-teman masih mau hold, bisa jadikan 350 untuk trailing stopnya. Selama masih kuat di atas garis EMA 50 minimal, PNLF masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound untuk mencoba break 380. Tapi jika teman-teman depan mencoba break gagal dan malah tembus 350, cara pergerakan PNLF masih belum oke, masih ada potensi untuk lanjut turun ke 320. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat PNLF sempat naik tinggi, mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal, kembali melemah ke 320. Sekarang kita lihat saham panin lainnya. Bisa kita perhatikan PNBN hari Kamis kemarin juga naik lumayan tinggi 8% lebih ke 1705. Cara teknikal juga ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita perhatikan pada Maret juga PNBN sempat naik di atas garis EMA, sempat menyentuh resisten 1700. Tapi pada saat kenaikan waktu itu candle tidak oke, doji dengan shadow ke atas lumayan panjang walaupun ada gap up, tapi ternyata bisa kita perhatikan satu kembali melemah dan berada bawah garis EMA 50 150. Dan sempat menyentuh kembali 1400 yang merupakan daerah support untuk PNBN. Setelah menyentuh support, PNBN memang bisa bangkit dan saat ini terpantau mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 dengan candle yang lebih solid daripada tanggal 27 Maret kemarin. Dan jika kita perhatikan broker summary sama dengan PNLF walaupun naik, terpantau asing masih keluar, distribusi asing juga lumayan besar pada perdagangan terakhir ini dan di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi besar. Jadi cara inflow memang ini tidak ada inflow besar, malah ada outflow atau distribusi, tapi cara teknikal menurut saya PNBN sudah mulai menarik. Jika terpantau di depan PNBN masih kuat di atas 1600, cara teknikal saya lihat PNBN ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi selama masih kuat di atas 1600, saya lihat PNBN untuk tren jangka menengah ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke target terdekat di sekitar 1800. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar 1600 sampai garis EMA 50, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama kurang garis EMA ini tidak tembus. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, karena kenaikan hari Kamis kemarin tidak ada akumulasi walaupun candle lumayan solid, wait and see, bisa buy on breakout apabila minggu depan masih lanjut naik, atau tunggu kembali ke sekitar 1600 untuk buy on support jika terpantau ternyata kembali melemah pada perdagangan hari Senin nanti. Tapi untuk yang sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold selama kurang garis EMA ini tidak terlewati. Untuk saham Panin Invest juga bisa kita perhatikan PNIN. Cara teknikal ini juga hampir mirip dengan PNBN. Sudah mulai membaik, sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Sebelumnya mencoba break garis EMA 150 menyentuh sekitar 1050.
gagal break sempat melemah ke garis EMA 50. Bisa kita lihat garis EMA 50 sudah berubah menjadi support, bisa bertanda rebound. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan kenaikan hari Kamis 8% lebih, saat ini mencoba untuk break 1050. Cara candle pun pada perdagangan hari Kamis candle lebih oke daripada kenaikan tanggal 27 Maret kemarin. Tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan ini, bisa kita lihat asing juga masih keluar walaupun transaksi asing tidak terlalu besar di saham ini. Tapi di broker summary juga terpantau ini masih ada sedikit distribusi. Jadi saham PNIN juga tetap menurut saya untuk hati-hati, ada potensi untuk terkena pullback sementara karena tidak ada akumulasi. Tapi untuk tren jangka menengah, menurut saya PNIN juga masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya. Kan cara pergerakan saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini sekitar harga 975. Di atasnya masih ada harga 1000 yang memang saat ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik, candle lumayan solid. Saya lihat ke depannya 1000 ada potensi untuk menjadi support psikologis. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya masih bisa di hold. Yang belum sempat pantau sebelumnya juga masih bisa coba dipantau minggu depan. Tapi untuk entry juga sama, wait and see. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 1050 dengan target kenaikan terdekat di sekitar 1150 sampai target berikutnya sekitar 1200. Jika teman-teman mencoba break masih gagal, ini masih kesempatan untuk kita coba tunggu di harga 1000 sampai garis EMA 150. Selanjutnya saham Sevin juga bisa kita perhatikan cara pergerakan juga saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Beda dengan PNIN dan BNBN, Sevin saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 50. Dan di atasnya bisa kita lihat garis EMA 150 masih lumayan tinggi di sekitar harga 336. Sebelumnya jika kita perhatikan beberapa kali Sevin mencoba break 300 atau di sekitar garis EMA 50 memang selalu gagal dan kembali melemah. Jadi saat ini tetap kita harus wait and see. Karena sebelumnya juga candle lumayan solid, ternyata gagal break kembali melemah. Ini juga sama walaupun naik, ini juga tidak solid secara candle. Dan jika kita perhatikan broker summary pun, ini tidak ada akumulasi. Jadi bisa kita lihat untuk saham Sevin. Asing memang terpantau masuk, tapi asing juga tidak terlalu distribusi saham Sevin. Di broker summary terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi. Tapi memang terpantau tidak ada distribusi jika kita bandingkan dengan PNLF dan PNBN. Jadi untuk Sevin ini masih bisa dipantau untuk buy on breakout apabila Sevin minggu depan terkonfirmasi berhasil naik di atas 300. Apabila berhasil naik di atas 300 secara candle, maka Sevin akan membaik secara teknikal. 300 akan berubah menjadi support, garis EMA 50 di sekitar 294 akan berubah menjadi support, dan saya lihat ada potensi untuk menuju target terdekat di 320 sampai 330. Jadi untuk yang belum sempat dapat di sekitar 280 pun masih bisa dipantau untuk buy on breakout. Tapi jika teman-teman ternyata gagal break 300, sebaiknya jangan entry karena potensi untuk kembali ke 280 masih lumayan besar, potensi untuk lanjut downtrend juga masih lumayan besar. Jadi masih beresiko apabila entry jika masih gagal break harga 300. Kasih telah menonton video ini, like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.